Selamat siang, Bu Pin. Bu Putri. Bu Pin, kok saya lihat-lihat Bu Pin ini agak merenung siang ini, kenapa ya? Iya Bu Putri, saya itu agak sedikit sedih dan kecewa Bu Putri. Kenapa Bu Pin kok sedih dan kecewa ini? Tentang ini proses pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak itu membuat saya itu sedih. Saya ini kan seorang pengajar, harusnya kan saya bisa membawa suasana kelas itu jadi lebih baik. Tapi Hmm, saya itu punya sedikit masalah di kelas. Saya bisa curhat ke Bu Putri. oh iya Bu, silakan monggo. Ini kebetulan saya juga masih 1 jam lagi baru masuk kelas. Kosong ya. Iya, Alhamdulillah Bu Putri ada jam kosong, jadi saya itu bisa berkeluh kesah tentang masalah di iya kelas. siap-siap Bu. Jadi Sepertinya gimana? masalahnya itu dikatakan penting itu ya memang penting, dikatakan tidak itu ya hanya terjadi ke beberapa anak saja, tidak semua. Oh, gini. Jadi anak murid saya itu di kelas tertentu ya, tidak di semua kelas tuh ada beberapa yang mereka itu nampak kurang semangat dalam kegiatan belajar. Oke, jadi hari ini Bu Pin itu ngerasa sedikit kecewa, begitu ya gitu ya, dengan Iya. beberapa siswa yang dimana semangat belajarnya itu menurun, bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Iya, semangatnya menurun, jadi lebih males-malesan, tidak seperti biasanya antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke oke Bu. Baik Bu, ini kan di materi apa ya Bu ya sekarang? Bahasa Indonesia? Materinya teks negosiasi. Teks negosiasi. Oke, dalam teks negosiasi sekarang ini masih pemahaman saja apa sudah ke pembuatan Ibu? Sudah tahap ke pemahaman, terus mau ke pembuatan. Oh, di antara itu ya, Di Bu, ya, antara berarti mau itu ke pembuatan. Tapi minatnya mereka kok sudah sepertinya menurun, menurun soalnya ini gitu kan Bu ya. tentang penawaran yang surat menyurat itu, jadi anak-anak yang dialog itu mereka bisa, tapi kalau yang ke formalnya mereka itu agak kurang antusias. Kalau dialog kan mereka senang. Jadi sekarang ke yang formalnya membuat surat, jadi mereka itu agak menurun beberapa anak itu. Oke, Bu. Ini boleh saya tanya lebih dalam ya, Bu ya? Boleh silakan. Di pembelajarannya Bu Pin ini apakah sudah ada keyakinan kelas di awal? Sudah, untuk keyakinan kelas saya itu sudah membuat, misalnya seperti anak-anak itu saya suruh untuk berkeyakinan disiplin dalam belajarnya, disiplin mengerjakan tugas. Kalau keluar kelas harus izin. Sudah ada beberapa keyakinan kelas. Eh, Bagaimana progres dari awal sampai hari ini itu ya, puncaknya di hari ini gitu ya Bu ya, makanya Bu Pin Ya, ini merasa kecewa. Oke, iya Bu, untuk keyakinan kelas sudah ada. sudah ada. Oh, Atau mungkin gini Bu Putri, kalau anak-anak yang kurang semangat itu apa bisa ya ditambahkan lagi keyakinan kelasnya ya? Anak-anak harus berjanji untuk selalu semangat dalam kegiatan belajar gitu, ditambahkan gitu, seperti itu gimana menurut Bu Putri? oh iya, bisa Bu, bisa sekali karena ini kan keyakinan kelas. Cuman kalau saya boleh ini untuk keyakinan kelas ini bisa kita sebagai guru memberikan pemantik gitu ya, pemantik saja. Jadi mereka nanti yang Biar ya yang mencetuskan sendiri tentang ya keyakinan kelasnya, ya apa sih, betul. kenapa kamu kok tidak bersemangat, silakan membuat keyakinan sendiri gitu ya, sama-sama. Ya kira-kira keyakinan apa yang perlu kita tambahkan Ya, seperti itu. kira-kira keyakinan apa yang perlu kita Ya, tambahkan. Mungkin tadi contohnya seperti itu ya, ya, keyakinan kelasnya. Bisa mengerjakan tugas atau selalu bersemangat dalam pembelajaran. iya. Terus untuk keyakinan kelasnya mungkin selain bersemangat, menurut Pupin ada lagi kah yang perlu ditambah atau bagaimana? Apa Sudah sudah merasa cukup. cukup? Ya, oke. Mungkin ada lagi Bu. Jadi di awal itu mereka kan setelah kegiatan pembelajaran sebelumnya itu mereka sepertinya kan lelah. Atau Dari saya ngasih ini aja supaya anak-anak ini semangat lagi ya, ice breaking gitu. oh iya, Bisa tebak-tebakan atau senam ya senam yang atau ringan-ringan asah gitu ya, Bu. otak. Betul, Iya. betul, betul. Iya, luar biasa Bu kalau misal memang Pupin ada inisiatif seperti itu karena kan memang pembelajaran mereka kan juga dari pagi sampai sore ya Bu ya. Kita Iya. juga wajib
sedikit Ada menghibur gitu iya, ya, ada hiburannya lah, relaksasi gitu ya, relaksasi. bener kan ya, betul. Oke Bu, jadi dari hal yang tadi awal Bu Pin keluh kesahkan, bagaimana ini dengan beberapa solusi yang Bu Pin sendiri juga temukan? Sudah sinkron ya, dari yang awal mungkin pembelajarannya semangatnya menurun. Kemudian sekarang Bu Pin sudah menemukan solusinya sendiri, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan ice breaking-nya ice breaking. ditambahkan. Ditambah yang lebih semangat, lebih seru gitu mungkin ya Bu Pin Ya. ya. Oke. Menurut Bu Pin, kapan hal ini bisa dilakukan? Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti akan saya lakukan seperti yang kita bicarakan itu. Semoga dengan adanya inovasi menambah ice breaking dan keyakinan kelas, itu kelas saya lebih semangat lagi. Dan seperti di awal pembelajaran kemarin. Oke, siap Bu. Boleh nanti saya ini ingatkan lagi kalau semisal Bu Pin lupa untuk ice breaking dan keyakinan kelasnya sebelum masuk kelas. Boleh. Atau mungkin Bu Putri punya ide-ide ice breaking, saya juga boleh Iya, nanti kita sharing ya Bu. Sharing, ya. Siap. Oke Bu. Sekian ya Ibu ya. Apakah ini Bu Pin ada jam lagi? Iya, sebentar lagi ada jam. Mungkin Bu Putri juga mau istirahat, makan siang ya. Silakan. Iya. Maaf kalau udah mengganggu, udah mau mendengar curhat saya. Ya, siap Bu. Enggak apa-apa, sama-sama kita sama-sama belajar dan berkembang. Terima kasih Bu Pin, saya juga ada jam bentar lagi. Makasih Bu Pin. Ya, makasih Bu Putri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa. Sambil mengepakkan tangan kanan ya. Kita ulangi, selamat pagi. Semangat pagi ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Indah sama Aisyah. Kemana mereka pindah? Indah sakit. Indah sakit, Aisyah juga sakit. Mari kita doakan Dinda dan Aisyah supaya lekas sembuh. Nah, mengingat pelajaran yang pertemuan kemarin ya, kalian belajar tentang negosiasi secara formal, yaitu menggunakan surat penawaran. Pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran nanti peserta didik diarahkan untuk mengalihwahanakan teks surat negosiasi, surat penawaran menjadi teks narasi. Sudah tahu teks narasi? Apa itu teks narasi? Iya, benar. Teks yang memiliki cerita, alur cerita, ada tokohnya. Jadi nanti kalian akan bermain peran atau role play, bermain peran kalian menjadi bapak ibu guru. Nanti ada beberapa agen travel ya. Nanti entah nanti ada 3 orang atau 4 orang yang menunjukkan dirinya, yang mau maju ke depan untuk presentasi. Mereka bertiga itu akan menjadi agen travel untuk menawarkan kepada bapak ibu guru kalian. Ini semua nanti akan jadi bapak ibu guru, dan ada satu perwakilan yang menjadi ketua panitia kegiatan ODL atau outdoor learning. Paham ya? Baik. Sekarang siapa yang mau jadi ketua panitianya? Seva. Baik, Seva. Seva nanti jadi ketua panitianya yang mewakili teman-teman pekerjaannya yang sudah selesai, yang menurut kalian itu sudah siap untuk mempresentasikan dari travel. Siapa? Pipit boleh, Nadine boleh, sama Anissa ya. Ya, nanti secara bergantian kalian tampil. Tapi sebelum tampil, untuk membangkitkan semangat atau pikiran kalian ini ya supaya panas, ini saya punya ice breaking. Ice breakingnya tentang bermain kata ya, seperti saya biasanya loh. Nah, kita main clue-cluean. Di clue-nya itu sambung menyambung. Clue-nya apa? Sambung menyambung. Clue-nya sambung menyambung. Hari ini
dewa kepada materi. Cluenya sambung menyambung. Ya apa ya? Ayo yang bisa. Salah. Lampu, bener. Hadiah kedua yang diberikan Matel adalah lampu. Lampu. Berikutnya Tasya akan memberikan Matel apa ya? Uang. Uang, benar, uang. Pinter. Hadiah berikutnya yang diberikan si Chandra apa ya? Gelang, benar. Apa lagi? Gula, benar. Apa lagi? Kue bu. Gelang, pinter. Tepuk tangan. Sambung menyambung. Dari mana sambung menyambungnya? Dari huruf alif. Kalau sudah siap, sekarang kita mulai kegiatan kita. Yang lain itu menyimak teman-temannya dari agen travel. Yaitu ada yang dicatat ya nanti ya, yang bagian penting nanti kalian catat, yang nantinya kalian susun sebagai teks narasi. Ketentuannya teks narasinya harus ada tokoh. Jadi tokohnya siapa saja? Ada 3 dari travel, ada 1 dari ketua panitia, ada juga peserta, bapak ibu guru, ada juga kepala sekolah. Nanti saya sebagai kepala sekolah. Nanti di akhir presentasi kalian bisa voting travel mana yang kita pakai sebagai kegiatan ODKR. Jelas ya? Nah, silakan saya memimpin sebagai ketua panitia ya. Nanti bisa dibantu digeser juga itu freebooksnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Seva Sudramaditya Putra selaku Ketua Panitia dari kegiatan Outdoor Learning di SMA Negeri 1 tadi. Pertama-tama saya ucapkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul sehat walafiat pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pinasti, dan Ibu Bapak Guru yang ada di sini semuanya. Untuk kegiatan pada hari ini yaitu mencari agen travel untuk kegiatan outdoor learning di SMA Negeri 1 tadi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah rekan dari perusahaan Travel Vocation Travel Ubud akan menampilkan penawaran kami untuk mengajak kerjasama
Nah, paket kedua itu tinggal di Hotel Jaya Asri yang memiliki bintang 3. Perusahaan kami sedang ada acara, yaitu ulang tahun perusahaan yang ke-23 tahun. Nah, di acara ini perusahaan kami mengadakan diskon besar-besaran. Diskonnya tidak berupa potongan uang, tetapi ada free barang-barang lain seperti wifi, selimut, bantal leher, dan juga menggunakan bis eksekutif. Bapak dan Ibu guru apabila ingin mencari info lebih lanjut bisa mengunjungi website yang bernama Vocation Travel Uhuy atau bisa mengunjungi Instagramnya. Ini adalah sesi tanya jawab. Apakah Bapak dan Ibu guru ada yang perlu ditanyakan? Saya, silakan. Saya Pipit Intan. Saya mau bertanya, untuk wisatanya itu kita bisa lihat rundown-nya di mana ya? Apakah harus menghubungi pihak travelnya dulu atau bagaimana? Oh iya, Ibu, untuk melihat rundown-nya, Ibu bisa menghubungi pihak travel. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh pihak travelnya. Baik, terima kasih. Ya. Saya juga sedikit memberi informasi kepada Ibu dan Bapak bahwa untuk tempat kunjungan lainnya seperti tempat oleh-oleh itu bisa ditentukan oleh Bapak atau Ibu guru. Nanti sama pihak perusahaan akan diseleksi lagi tempatnya jauh atau tidak dari kunjungan kita yang sudah tercatat ini. Seperti itu. Saya ingin bertanya untuk masalah transportnya. Transportnya ini memakai PO atau bersama? Oh ya, ini memakai BSPO. Jadi kita itu harus booking selama 1 minggu sebelumnya. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa karena jam padat. Kita itu perusahaannya ini, kalau di perusahaan ini tidak menerima pesanan dadak gitu Ibu Bapak ya. Jadi dimohon kalau ingin membooking itu 1 minggu sebelumnya. Terima kasih presentasi yang diberikan oleh pihak Travel Vacation Travel Uhuy. Selanjutnya yaitu kita serahkan ke travel yang selanjutnya. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menyimak dari perusahaan Vacation Travel Uhuy. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Travel Easy Going Trans. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu-ibu guru. Perkenalkan saya Pipit Intan Dinarwareza selaku pihak sales dari CV Easygoing Trans. Ya, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang penawaran kerjasama kami untuk Bapak dan Ibu guru. Karena saya pernah mendengar dari rekan-rekan kerja saya bahwa SMA Negeri 1 Tarik ini sedang membutuhkan travel gitu. Jadi travel yang saya tawarkan ini, kita itu menawarkan travel yang berpergian ke Bali dengan menginap selama 4 hari 2 malam. Kemudian bis yang kami tawarkan dari perusahaan saya ini, kita juga sudah free wifi, terus fast charging buat yang ngecharge di bis juga bisa, kemudian toilet. Ya. Kebetulan sekali dekat-dekat ini kita semua sedang merayakan hari yang sangat spesial, yaitu Hari Valentine. Jadi, karena ada Hari Valentine ini, kami menawarkan diskon yang sangat meriah. Yang pertama ada paket kasih cinta yang bisa dilihat sendiri ya, yang mula-mula harganya 1.300.000, kemudian bisa didiskon menjadi 1.100.000 dengan penawaran yang gak main-main
ini, tari barong dan keris batu balan. Barangkali ibu guru dan bapak guru berminat untuk mengubahnya, bisa segera menghubungi kontak saya di akhir nanti. Nah, ini paket yang sangat dinantikan, yaitu paket kasih hati yang bermula dari harganya 1.200.000 bisa diubah menjadi 1 juta. Karena penawaran yang spesial ini, oleh karena itu saya datang kemari. Di sini kami menawarkan sebetulnya sama seperti yang paket pertama tadi, cuman yang ini lebih murah, ibu dan bapak guru. Itu barangkali anak-anaknya ingin menghemat. Ini ada warung rumah makan Mak Beng maksud saya, yang rumah makan yang legendaris yang menyajikan kepala ikan. Wah, sangat menggiurkan. Kemudian untuk studi wisatanya saya menawarkan lagi tari barong dan keris batu balan. Batu bulan maksud saya, ini sangat ikonik ya, kalau di Bali kita tidak kesini tuh sangat tidak mungkin begitu. Kemudian juga ini ada goa gajah yang mungkin sangat jarang didapatkan oleh orang-orang, namun apabila Bapak Ibu berkenan, boleh mengambil tujuan ini. Gitu. Untuk pusat olahraganya pun sama. Jika ingin diganti, boleh sekali. Baik. Itulah penawaran saya. Barangkali ada opsi-opsi yang ingin diubah, Bapak Ibu guru bisa menghubungi nomor saya yang di awal tadi. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan. Boleh? Untuk hotelnya itu di mana ya? Minumnya itu. Oh, di opsi yang kedua ini kami menawarkan Restu Bali Hotel. Ini hotel bintang 4, bukan main-main. Sudah banyak artis yang pernah ke sini. Kemudian untuk opsi yang pertama, kita menawarkan ada di Love Legend Hotel yang berharga sangat mahal. Tapi dengan adanya diskon ini kami lebih mempermurah. Bisa diterima? Terima kasih Bu. Silakan. Saya izin bertanya, untuk satu hari itu dapat makan berapa kali ya? Ini kita totalnya dapat makan selama 7 kali ya, Bu. Selama 4 hari ini. Di hari pertama ini kita makan sekali saat makan malam. Jadi kami menawarkan untuk berangkatnya malam saja gitu. Maksud saya sehabis maghrib begitu, jadi nanti kita bisa makan di rest area gitu. Itu Ibu, jadi selama 7 kali makan. Itu makannya sudah disiapkan dari pihak travel ya? Betul sekali, nanti ada prasmanan Ibu, ada yang kepala ikan, ada yang itu tadi seafood. Boleh memilih nanti anak-anak bebas, karena ini hari kasih saya untuk kita semua. Terima kasih, harga segitu itu sudah sepaket sama hotel, sama tempat wisata, sama makannya juga ya? Betul sekali. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Sesi tanya jawab saya tutup. Saya kembalikan lagi ke pihak travel. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mendengarkan presentasi dari saya dan pihak perusahaan saya. Saya mohon, maksud saya harap Ibu dan Bapak bisa berkenan untuk bekerja sama dengan travel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu dari pihak Ayo Mulai Perjalananmu, Anissa. Kepada co-traveler Anissa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zahra Yulia Fatmawati akan mempromosikan tentang travel yang bernama World Travel Anissa untuk kegiatan studi tour. Dan rekan-rekan kami mendengar kalau di SMA Negeri 1 Tarik ini ingin pergi ke Bali. Jadi kita mempunyai penawaran yang cocok untuk itu. Di travel kami ada diskon 40% per orangnya. Nah, kalian bisa melihat katalognya yang sudah diberikan. Oke, di sini kami bermaksud untuk memperkenalkan perusahaan kami yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sewa dan jasa transportasi wisata. Di
Dari busnya ada 52 seat plus bathtub, juga free wifi, dapat air mineral, dan ada toilet di dalam bus. Nah, untuk wisatanya kita ada 4 hari 2 malam, yaitu 2 malam di Hotel Adiwana Sweta, yaitu hotel bintang 4. Hari pertamanya kita bisa ke Tanah Lot, dan hari keduanya kita bisa melihat sunset di Kuta Beach, dan hari ketiganya kita bisa explore ke desa adat Pakuburan. Hari keempatnya sekalian pula kita bisa ke Bedugul. Paket termasuk yaitu ada ruang hotel, juga makan pagi, siang, dan malam, ada tujuan tiketnya dan perlengkapan P3K, dan ada pemandu wisatanya juga. Jadi di sini ada harga 2.500.000 per orang dan ada diskon 40%-nya. Apa ada yang ditanyakan? Apakah saat makan itu prasmanan? Itu bisa diatur dari pihak sekolahnya mau gimana. Jadi kita tinggal mengikuti kita bisa menindaklanjuti lagi. Ya, izin bertanya, kalau pihak sekolah minta makanannya untuk prasmanan, apakah harganya tetap segitu atau menambah? Karena prasmanan setahu saya itu lebih mahal. Ya, mungkin nanti kita bisa membicarakan dengan pihak sekolahnya dan menindaklanjuti, juga melihat harga yang cocok. Tapi bisa jadi itu tetap didiskon dan tetap harganya seperti itu. Bisa termasuk diskon itu nanti. Tapi satu hari dapat makan 3 kali. Terima kasih atas presentasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu sesi voting. Sebelumnya boleh ditutup dulu untuk presentasinya. Oke, sekian dari penawaran travel kami. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah sesi voting yang ada 3 pihak travel yang sudah menjelaskan tadi, yaitu ada travel Uhui, travel Easygoing, sama Anissa Travel. Dari masing-masing keunggulan travel tersebut, yaitu yang pertama dari travel Uhui ada free selimut, free pandal leher, toilet dalam bus. Dan untuk travel Easygoing ada diskon Valentine, dan travel Anissa diskon 40%, makan 3 kali sehari, bisa prasmanan. Kita voting terlebih dahulu, yaitu dari travel Uhui. Boleh angkat tangan. Ya, ayo. Siapa Voting. Bapak Ibu yang setuju ke travel Uhui bisa angkat tangan. Angkat tangan. Travel Uhui belum ada namanya. Ada 2 orang. 3 orang, Ada. 4 orang, 4. 4. Uhui 4. Yang setuju pakai Uhui ada 4 guru ya. Easygoing boleh voting. Easygoing. Siapa yang suka pakai Easygoing? Wah, banyak ya. Satu. Bapak Ibu guru rupanya banyak yang suka dengan travel Easygoing ya. Untuk travel Anissa boleh angkat tangan. Harganya sedikit mahal ya, 2.500.000. 2.500.000 ya itu tadi. Cuma ada toilet di dalam. 52 sih.
2.500.000. Sumpah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Dan dari hasil voting ini pemenang dari travel voting travel pada siang hari ini adalah Travel Easy Going. Selamat. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada perusahaan kami. Saya selaku sales Easygoing mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Saya harap kita dapat menjadi kerjasama lagi ke depannya dan semoga travel yang kami berikan sangat memuaskan. Terima kasih. Baik ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama kegiatan kita yang cukup seru ya. Cukup seru tadi kita bermain peran untuk menjadi negosiator ulung dan kalian menjadi narasumber serta pendengar juga yang baik. Kalian bisa bernegosiasi, ada yang menanyakan juga, kemudian ada yang persuasif seperti Pipit itu ya. Sangat meyakinkan sekali sebagai seorang negosiator. Dia itu tidak hanya gesturnya, gerak-geriknya, juga bahasanya sudah cocok sekali menjadi seorang negosiator ulung, bukan sales ya. Sales itu nanti percabangan dari negosiasinya. Mungkin pekerjaannya bisa pekerjaan sales juga negosiator. Banyak pekerjaan yang menggunakan metode negosiasi ini, tidak hanya sales ya. Itu tadi hanya contoh kecil. Sebenarnya di dunia luar itu kita bisa memanfaatkan negosiasi ini banyak sekali fungsinya ya. Sekarang coba kita refleksikan bersama-sama ya. Apakah kalian sudah paham? Nanti ditulis di catatan di buku bahasa Indonesia ya. Kalian bisa tulis, selain mengayohanakan tadi tugasnya, kalian juga nanti tulis ya. Tugasnya itu tadi nanti kalian tulis ke dalam 3 paragraf ya. Ada paragraf pertama tentang travel yang pertama, paragraf kedua tentang travel yang kedua, paragraf ketiga, dan yang terakhir kesimpulan. Jangan lupa judulnya. Sekarang kalian bisa tuliskan refleksi di buku kalian masing-masing. Apakah sudah siap? Ya. Apakah kalian sudah memahami tentang kegiatan bernegosiasi? Apakah kalian sudah memahami tentang kegiatan bernegosiasi? Apakah kalian bisa memahami tentang kegiatan bernegosiasi? Nomor 2, bagaimana perasaan kalian jika kalian menjadi salah satu pihak yang berhasil dalam bernegosiasi? Bagaimana perasaan kalian jika kalian menjadi pihak yang berhasil dalam kegiatan bernegosiasi? 3 saja ya soalnya ya. Terakhir, tuliskan refleksinya. Siapa yang mau membacakan hasil refleksi kegiatan kita hari ini? Tunjuk tangan, tunjuk atap, ayo tunjuk atap. Ya, silakan jawab. Berdiri, dibaca. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Bin. Yang pertama, saya sudah memahami tentang kegiatan negosiasi karena saya juga di kegiatan sehari-hari sering melakukan kegiatan negosiasi. Yang kedua, bagaimana perasaan jika menjadi pihak yang berhasil bernegosiasi? Di dunia maya maupun di lingkungan sekitar, contohnya membeli barang-barang yang saya butuhkan di Facebook atau di Instagram gitu. Ya. Mungkin dari yang belum
juga apakah kalian bisa menerapkan kegiatan negosiasi di lingkungan sekitar? Bisa, karena kegiatan bernegosiasi itu sudah sering saya terapkan. Misal saya beli barang-barang, kalau wisata kan bisa dinego kalau misalnya harganya mahal. Terima kasih. Baiklah, kegiatan kita hari ini nampaknya telah selesai. Kalian sudah melakukan serangkaian kegiatan bernegosiasi secara formal. Kalian juga sudah merefleksikan, kalian sudah paham. Karena waktunya sudah habis, maka saya undur diri, pamit. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami negosiasi dan menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita akan bertemu di minggu depan di pelajaran bahasa Indonesia dengan topik dan tema yang berbeda. Kita nanti akan ganti bab ke bab yang ke-5, yaitu teks yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Puji Sulistyo, selaku anak saya dan supervisor saya, telah hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk membersamai dan telah terlaksananya proses tersebut oleh Bu Pinasti, yang dimana Bu Pinasti ini merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMA 1 Tar. Pada proses kami telah melewati beberapa tahap yang dimana sempat berdiskusi ya Bu Pinasti, mencari solusi, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Dan sebenarnya Bu Pinasti ini sangat luar biasa Pak Puji. Bu Pinasti ini telah menemukan problem solve yang mungkin selama ini Bu Pinasti tanya-tanyakan gitu. Tapi ternyata Bu Pinasti bisa melalui ya, bisa menjawab dengan proses yang ada, sudah kita diskusikan bersama seperti itu. Saya lanjut ke Bu Pinasti ini Pak Puji. Ya. Baik Bu Pinasti, makasih Bu Pinasti sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa kemarin. Tentu itu bukan karena kayaknya ya Bu Pinasti ya, tapi ini karena Bu Pinastinya juga yang sangat kooperatif dalam diskusi kita kemarin. Bu Pinasti mempertanyakan suatu hal ya kepada saya, namun ternyata Bu Pinasti memiliki rencana. Nah, rencananya Bu Pin kemarin mungkin bisa dijelaskan sedikit rencananya Bu Pin ini kemarin. Jadi kemarin itu saya punya problem masalah di kelas. Anak-anak itu saat pembelajaran teks negosiasi ya, nama produknya teks negosiasi dengan subtopik surat penawaran. Jadi produknya itu anak-anak membuat surat penawaran, menyusun surat penawaran. Saya sudah ada beberapa langkah, tapi ada beberapa siswa yang masih kurang semangat dalam belajar. Nah, beberapa siswa tersebut sempat saya tanyai problemnya apa. Mereka merasa bosan di dalam kelas. Ternyata dengan metode yang saya lakukan, mereka masih tetap bosan. Meskipun saya sudah melakukan seperti sarannya Bu Putri kemarin ya, sudah ada ice breaking, terus kemudian menambahkan untuk perjanjian kelas itu apa namanya, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu sudah saya tambahkan agar mereka itu sesuai dengan apa yang kita laksanakan bersama, perjanjiannya, keyakinannya itu sudah kita laksanakan bersama-sama. Harus melaksanakan tugas dengan baik, terus kemudian tepat waktu. Ternyata mereka melaksanakan memang tepat waktu, tapi setelah ada pembelajaran berikutnya, anak tersebut ya, khusus anak-anak itu, mereka masih tetap bosan. Nah, itu kira-kira bagaimana Bu? Mau diapakan lagi ya anak-anak metodenya itu, ditambahkan metode apa supaya anak yang bosan itu mereka jadi tergerak untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif. Sebelumnya tadi di awal saya sudah apresiasi mengenai rencana yang awal itu saya kembangkan lagi rencana yang awal waktu kita diskusi pertama kali itu adalah membuat tambahan keyakinan kelas dan itu sudah dilaksanakan oleh Bu Pin ya. Kemudian sudah ada ice breaking ya, sesuatu kecil-kecilan ke kelas ya, menghidupkan suasana kelas. Nah, itu sudah dilaksanakan juga oleh Bu Pin. Cuman ini Bu Pin ada dilema lagi ya. Karena meskipun sudah pakai ice breaking, menambahkan keyakinan,
keyakinan, tapi siswa tertentu tersebut itu masih tetap malas. Boleh saya tanya lebih dalam dulu? Boleh. Untuk metode pembelajarannya Bu Pin, ya ini bagaimana? Apakah ada perbedaan dalam penyuguhan materi? Kemarin juga sudah ada perbedaan ya, ada yang lewat video, ada yang ini sudah berbeda. Nah, mungkin untuk produknya seperti itu Bu Pin? Produknya itu buat surat saja. Jadi surat itu Ya, buat surat secara digital sih. Di Canva gitu. Terus tapi mereka masih bosan, mungkin ada yang lebih berdiferensiasi. nah Jadi yang lebih lain gitu ya. Kalau di Canva kan mereka udah mengetahui teknologi itu ya, saya sudah manfaatkan. Cuma saya ada contoh terus mereka membuat Canva gitu saja. Dan mereka itu capek kalau di Canva, terus itu masih ada kebosanan. Mungkin yang lebih bervariasi dan berdiferensiasi itu apa? sebenarnya ini jawabannya sudah ditemukan oleh Bu Pin ya, yang dimana kemarin yang saya lihat kontennya ini sudah berbeda ya, kontennya sudah berbeda. Mungkin tadi produknya ya, produknya ada yang secara direct langsung fisik seperti itu, mungkin ada juga yang tadi Canva berarti ya Bu ya? Iya, seperti e-katalog gitu. Jadi di surat penawaran itu menyertakan surat penawarannya, kemudian ada katalog pariwisatanya. Menurut Bu Pin itu sudah tepat sekali untuk berdiferensiasi keberlanjutannya. Namun di proses sekarang diskusi kita ini kan kita mengulas yang kemarin Bu ya. Itu saya tegaskan lagi, itu sudah berhasil. Ini hanya kekhawatiran ke depannya. Nah, untuk kekhawatiran ke depannya kita juga sudah menemukan, kita mengulas yang kemarin Bu ya. Itu saya tegaskan lagi, itu sudah berhasil. Ini hanya kekhawatiran ke depannya. Nah, untuk kekhawatiran ke depannya kita juga sudah menemukan jawabannya, yaitu adalah dengan diferensiasi itu tadi. Nah, mungkin diferensiasinya itu adalah dari produknya. Mungkin dari produk itu mungkin bisa dikembangkan anak-anak menjadi sales marketing eksekutifnya dari penawarannya. Terus kemudian secara auditori mereka itu menampilkan, mempresentasikan dari hasil pekerjaannya itu yang berupa e-booknya itu tadi. Jadi ya, untuk yang produk ini bisa kita diskusikan lagi lebih lanjut. Jadi nanti diskusi kita akan selalu berlanjut di ruang guru. Ya, namun untuk yang kemarin itu sudah sangat luar biasa. Kita sudah Bu Pin terutama, Bu Pin sudah membuat langkah-langkah untuk perubahan seperti itu di dalam kelasnya dan sangat adaptif, responsibel juga. Ada perbedaan di kelasnya, beberapa anak yang kurang fokus mungkin, tapi sudah menjadi lebih fokus. Ini hanya kekhawatiran ke depan. Tapi menurut saya ini sudah sangat luar biasa. Berarti Bu Pin ini sudah siap bergerak seperti itu menurut saya. Terima kasih sudah memberikan saran dan arahan. Terima kasih Bu Pin yang telah berdiskusi, bersedia berdiskusi dengan saya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya dalam diskusi kita. Mungkin nanti di lain hari kita bisa melanjutkan tentang kekhawatiran kelanjutannya seperti itu nih. Ya, siap. Baik Pak Puji, terima kasih atas waktunya yang telah bersama kami dalam proses coaching ini. Dan mungkin kita bisa berdiskusi lagi, ketemu lagi ya Pak ya, membuat jadwal terlebih dahulu mungkin dengan Pak Puji ya, atau saya dulu secara intensif dengan Bu Pinasti. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.